Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh ada di rumah Tuhan, dan secara khusus di mana pada pagi hari ini kita boleh memperingati kembali yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dari
kronologi apa yang dari kematian Tuhan Yesus, kebangkitan, ya, dan saat ini Yesus naik ke surga. Dalam waktu selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi kalau kita melihat satu kondisi, satu situasi, selama 40 hari itu, ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya di satu sisi ada sukacita karena mereka boleh menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka juga ada dalam kebingungan, ada dalam ketakutan, ya. Sekalipun mereka telah bertemu dengan Yesus, tetapi keadaan mereka adalah dihatui dengan ketakutan juga. Ya, kita melihat bahwa di satu tempat, di satu ruangan yang tertutup, mereka mengunci diri di situ. Kenapa? Ketakutan dengan orang-orang, ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kemudian di tempat yang lain, di sisi yang lain juga kita melihat bahwa di mana murid-muridnya juga yang harusnya dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus ada semangat yang menyala-nyala, ya, bagi murid-muridnya untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi bukan semangat untuk memberitakan Tuhan Yesus, tetapi yang terjadi adalah mereka ada yang kembali kepada profesi mereka yang semula. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaan manusia, itulah kondisi manusia. Sekalipun mereka telah menyaksikan kasih Allah yang luar biasa, tetapi di sisi yang lain mereka juga, ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kebingungan yang terjadi di antara mereka. Dan tentunya juga dalam kehidupan umat manusia pada masa sekarang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan sepanjang bulan Mei ini, tema bulanan kita adalah Allah peduli. Ya, Allah peduli dalam kehidupan kita. Ya, sudah beberapa topik-topik yang kita perhatikan, yang dimana pada minggu pertama tentang bagaimana Yesus bertanya, adakah makanan padamu? Ya, yang kedua bahwa bagaimana juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus, ya, mampir, ya, ke rumah orang yang ada di Emmaus pada waktu itu. Itu adalah bentuk kepedulian, ya, kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan demikian juga pada kita yang hadir pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan dalam ibadah kenaikan pada pagi hari ini yaitu janji ilahi dalam bejana rapuh. Ya. Kalau kita memperhatikan bahwa keadaan manusia, ya, keadaan manusia itu dikatakan seperti kondisi yang rapuh. Keadaan mereka manusia itu penuh dalam ketakutan. Itu yang terjadi. Tetapi pagi hari ini kita mau diingatkan kembali oleh firman Allah. Mari kita akan membaca ayat tersebut di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji ilahi dalam bejana yang rapuh ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah sangat-sangat peduli bagi umat manusia yang kehidupan mereka hidup di dalam keadaan lemah, takut, terbatas, tidak percaya diri.
Banyak contoh di dalam Alkitab yang kita lihat bagaimana keadaan manusia. Padahal mereka langsung yang memanggil mereka atau yang mengutus mereka itu adalah Allah sendiri. Tetapi yang terjadi mereka masih lemah, merasa diri tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, salah satunya Musa. Waktu Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Raja Firaun. Apa yang terjadi? Dia katakan, aku tidak fasih bicara. Ya. Padahal Tuhan katakan, jangan takut. Aku akan menolongmu, akan menyertai engkau. Tetapi itu yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga kalau kita melihat hal yang lain. Dikala Nabi Elia yang baru melakukan perkara yang luar biasa. Mengalahkan nabi-nabi Baal. Lalu kemudian apa yang kita melihat bahwa di mana dia berdoa kepada Allah maka persembahan yang diberikan itu api turun dari langit. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tidak berapa lama kemudian ada ancaman dari istri Raja Ahab. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang dia katakan sama Tuhan? Ingin mati. Itu bukan orang biasa Bapak Ibu. Ya. Seorang nabi, seorang yang mengalami kuasa Allah. Tapi itu yang terjadi. Itu yang dialami. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah peduli kepada kita. Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa dia katakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dia menjanjikan bahwa Allah menyertai. Dia akan mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan mereka. Walaupun mereka ada di dalam ruang-ruang yang tertutup. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Menghibur mereka. Menguatkan mereka. Memotivasi mereka. Agar mereka kuat menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah keadaan manusia. Terlepas dia itu adalah seorang nabi. Seorang murid Tuhan. Mereka juga terbatas adanya. Mereka lemah. Mereka ada rasa takut. Terbatas. Tidak percaya diri seperti Musa tadi. Dia mengukur dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Dengan kebisaannya sendiri. Ia lupa bahwa ada Allah yang menyertainya. Ada Allah yang memimpin dalam kehidupannya. Ada Allah yang memampukan dia melakukan perkara-perkara itu dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita melihat yang seperti tadi keadaan manusia itu lemah, takut, terbatas, tidak percaya diri. Tetapi juga kita melihat bahwa diibaratkan keadaan atau kondisi manusia itu seperti bejana tanah liat. Bejana itu dikatakan begitu rapuh, penuh kelemahan, mudah pecah. Ya, bila ya kalau umpamanya punya di rumah ya bejana, lalu taruh beban yang berat di atasnya, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, pasti pecah. Enggak kuat menerima tekanan. Ya. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa diibaratkan kita itu seperti bejana tanah liat. Tetapi Tuhan bisa pakai. Ya. Tuhan bisa pakai menjadi Allah yang luar biasa di tangan Tuhan.
Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal 4. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami sendiri. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun manusia itu terbatas, walaupun manusia itu lemah, walaupun manusia secara manusia nggak percaya diri, tetapi Tuhan memakai manusia, Tuhan memakai kita semua, Tuhan memakai anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan di dalam ayat yang ke-7 ini katakan bahwa Tuhan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Ya, saya ulangi ayat itu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana liat, tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Ya, bukan dari diri kami sendiri. Ya. Bejana itu tidak kuat menghadapi tekanan, rapuh. Keadaan manusia seperti itu juga. Ya. Oleh karena itu Tuhan begitu peduli kepada kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Ia tidak meninggalkan kepada kita. Apa yang menjadi janji ilahi bagi kita semua. Orang-orang yang percaya kepadanya. Yaitu Roh Kudus diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 14. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14. Ya, sengaja tidak dicantumkan di layar ayatnya. Ya, supaya kita bisa membaca ya dalam Alkitab atau di HP Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 katakan. Aku akan meminta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Janji ilahi yang diberikan bagi kita semua adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Ya. Dia yang menyertai dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan tadi katakan di dalam ayat yang ke-17. Yaitu Roh kebenaran. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masa-masa sekarang ini kalau memperhatikan di dalam ya berita-berita di dalam YouTube. Wah, luar biasa. Kalau kita tidak minta hikmat dan Roh Tuhan menuntun dalam kehidupan kita. Banyak pengajaran-pengajaran yang sesat Bapak Ibu. Ya. Tetapi ada Roh Kudus yang menuntun kita. Roh kebenaran itu. Sehingga kita bisa membedakan Bapak Ibu. Mana ini yang menyesatkan. Ya. Banyak orang sekarang. Ya. Begitu mudah. Membuat satu pernyataan-pernyataan di YouTube itu. TikTok lah apa dan lain sebagainya. Ya. Timbul perdebatan ini dan lain sebagainya. Yang satu katakan ini sesat, ini yang paling benar dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus menuntun kita. Dengan kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Roh Kudus membantu kita, menolong kita sehingga kita boleh mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita tidak sendiri di dalam menghadapi segala sesuatu.
Itu yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Bahkan di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah kelemahan, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8, apa yang dikatakan di dalam ayat tersebut mengingatkan kita kembali akan kuasa Allah. Roma 8 ayat yang ke-26 katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin keadaan Bapak Ibu saat ini dalam keadaan situasi yang membuat Bapak Ibu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kehilangan, udah menghadapi jalan buntu. Ya, tetapi ingat ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang mengerti keberadaan kita. Itulah yang membantu kita. Bahkan firman Tuhan katakan tadi bahwa tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Betapa Allah itu peduli dalam kehidupan kita masing-masing. Seorang lain tidak tahu keadaan kita. Saat dimana kita tidak lagi tidak tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Kuasa Allah Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita mengizinkan Roh Kudus itu terus berkarya? Apakah kita merindukan Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita? Ingat bahwa firman Tuhan katakan tadi bahwa Tuhan meminta kepada Bapa. Yesus meminta kepada Bapa supaya Roh itu diberikan kepada umatnya, kepada murid-muridnya, dan kepada umat jemaat Tuhan di Suryani pada pagi hari ini. Ya, Roh Kudus itu menjadi penolong. Dia yang menyertai dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu, Roh Kudus itu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Ia menyertai dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Dia yang menuntun kita dalam kebenaran. Maka saya percaya tantangan pergumulan yang ada bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi kita semua. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Kita tidak sendiri lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya janji Tuhan itu memberikan Roh Kudus kepada kita menjadi penolong. Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan. Tetapi firman Tuhan katakan memberi kuasa untuk melakukan mukjizat. Ya. Apa yang tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa mengadakan mukjizat. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Rasul Petrus luar biasa. Yang tadinya dia hidup dalam kebimbangan, hidup dalam ketakutan. Walaupun pada awalnya waktu bersama dengan Yesus, dia ini adalah seorang pemberani. Ya. Kalau bicara, ya dia yang terdepan untuk menyampaikan satu pernyataan-pernyataan. Bahkan dia katakan kepada Yesus waktu itu, ia rela mati untuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Waktu Yesus ditangkap, waktu diperhadapkan ke pengadilan, kepada imam besar, kepada Pilatus, apa yang terjadi? Ada seorang yang menanyakan kepada dia, kamu ini adalah salah satu daripada pengikut Yesus. Enggak kenal Yesus, bukan saya. Manusia itu begitu rapuh. Petrus begitu rapuh, penuh dengan ketakutan, lemah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Waktu mereka
menerima Roh Kudus. Luar biasa, Tuhan ubahkan, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang 10, bagaimana apa yang terjadi. Mukjizat terjadi. Melalui pelayanan daripada Petrus, ia menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, mari kita baca itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 3, apa yang dikatakan di situ dengan luar biasa. Ya, Petrus ini dipakai oleh Tuhan. Bukan karena dia kebisaannya, bukan karena kepintarannya, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupannya. Ya, saya baca nanti di rumah bisa membaca dari ayat yang pertama supaya mengerti alur ceritanya. Tapi saya mengutip ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8-nya. Dikatakan dari Kisah Rasul 3, katakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Yang tadinya Petrus seorang penakut. Ya, Petrus yang sudah bingung, udah putus asa mau apa lagi. Ya. Dia kembali ke pekerjaannya sebagai nelayan. Tetapi waktu mereka menerima Roh Kudus, waktu Petrus menerima Roh Kudus, Tuhan pakai Petrus dengan luar biasa. Apa yang kita lihat di sini. Ya, luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan melalui Petrus orang lumpuh disembuhkan. Ya, orang lumpuh disembuhkan. Itu yang luar biasa. Maka kalau kita memperhatikan di dalam tayangan tidak ada. Kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Bagaimana orang begitu heran dengan keberanian mereka. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dari Kisah Para Rasul, katakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ukuran dunia mungkin ya seperti kehebatan yang dipandang oleh dunia itu adalah mungkin pendidikannya, keterampilannya, apa yang dia miliki dan lain sebagainya. Tapi di sini Petrus katakan tadi, orang yang tidak terpelajar. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Ya, hidup kita yang lemah. Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kita, maka Tuhan memakai kita menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Ya. Atau kehidup kita seperti bejana yang mudah rapuh, yang mudah retak, yang mudah pecah oleh keadaan yang menghimpit dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita izinkan kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita boleh dipakai menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Setelah Roh Kudus diterima oleh murid-muridnya pada waktu itu, Tuhan ubahkan dan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Bahkan kita melihat Petrus juga. Kalau perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 9. Ya, mulai dari ayat yang ke-39. Apa yang terjadi di situ dalam ayat tersebut. Saya bacakan ayat yang mulai ayat yang ke-37. Ya. Dikatakan, tetapi pada waktu itu ia sakit. Lalu meninggal. Dan setelah dimandikan,
mayatnya yang dibaringkan di ruang atas. Perhatikan lagi ayat yang 39 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ayat yang 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Petrus dipakai oleh Tuhan membangkitkan Dorcas dari kematian. Petrus siapa tadi? Seorang nelayan. Seorang yang penuh dengan ketakutan. Seorang yang tidak terpelajar. Tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Bukan karena kehebatannya. Bukan karena kebisaannya. Tetapi karena kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada Rasul Petrus pada waktu itu. Demikian juga kalau kita melihat kehidupan Paulus. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul pasal 13 mulai dari ayat yang ke-11, 8 sampai ke-11 firman Tuhan katakan. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ayat 9 perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Ya. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ayat 11 perhatikan. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Luar biasa. Paulus yang penuh dengan Roh Kudus itu. Dia berkata kepada tukang sihir itu. Ya, berkatakan bahwa engkau akan buta. Dan itu terjadi. Itu terjadi luar biasa. Apakah karena Paulus hebat? Karena dia lulusan Gamaliel? Murid Gamaliel? Tidak. Tetapi firman Tuhan katakan karena Roh Kudus. Ya, ayat yang ke-9 tadi. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus itu menatap dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu rindu Roh Kudus memenuhi saudara? Ya, mari kita mau rindukan Roh Kudus itu. Terus berkarya dalam kehidupan kita. Supaya kita diperlengkapi oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa Roh Kudus itu yang menjadi penolong, yang menyertai, yang membantu kita dalam ketidakberdayaan kita. Tetapi Roh Kudus itu juga memberikan kuasa bagi kita untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mengadakan mukjizat seperti apa yang dialami oleh Petrus, yang dilakukan oleh Petrus dan Paulus. Mereka bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, mengusir roh jahat. Luar biasa kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul ini. Bayang-bayang dari Rasul aja. Itu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit pada waktu itu. Ya. Bukan karena kehebatan mereka. Tetapi karena karya kuasa Roh Kudus yang ada dalam yang mereka terima.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja kita secara rutin ya, setelah kenaikan daripada Tuhan Yesus, memperingati kenaikan Tuhan Yesus, maka kita ada doa sepekan. Ya, mulai hari Senin di tempat ini sampai hari Sabtu selama 6 hari kita berdoa. Dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 24 ya, kita boleh datang kepada Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus itu. Kalau Tuhan telah berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Ya, Roh Kudus yang dijanjikan itu akan diberikan kepada umatnya. Kepada kita semua. Dari apa yang kita baca ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selain itu bahwa Roh Kudus itu memampukan kita. Memberi keberanian untuk memberitakan Injil, bahkan menerobos batas wilayah geografi, budaya, untuk menjadi saksi sampai ujung bumi. Ya. Sebagaimana apa yang dikatakan tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang paling banyak menjangkau daerah, ya, wilayah-wilayah adalah Paulus. Ya. Dari Asia, Eropa. Ya, dia boleh dipakai oleh Tuhan. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang biasa tadi, dia boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Rasul-rasul yang biasa sama dengan kita, tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Penuh dengan keberanian untuk memberitakan firman Allah. Penuh dengan keberanian untuk memberitakan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu murid daripada Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Bagaimana dia memberitakan Injil sampai kepada Hierapolis di Turki, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak hanya berkecimpung di daerah Yerusalem pada waktu itu. Ya. Di Yerusalem banyak penganiayaan terjadi. Dan mereka pergi keluar daerah itu. Filipus salah satunya. Dia pergi ke Hierapolis, daerah Turki sana. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mati syahid di sana. Tapi ada satu semboyan dari Filipus, ya, nggak ada di situ ya. Saya catat di sini. Semboyannya adalah sekali meninggalkan Yerusalem, pantang kembali tanpa menyerahkan jiwa-jiwa kepada Yesus. Kendati hanya seorang saja. Tekadnya untuk ya memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah di hati kita merindukan jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan? Atau kita nyaman dengan keadaan kita saat ini? Filipus dia katakan bahwa sekali meninggalkan Yerusalem, pantang kembali. Tekadnya adalah memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Walaupun hanya seorang. Minta beban itu ada di hati Bapak Ibu, menjangkau jiwa-jiwa. Dengan cara Tuhan pakai Bapak Ibu, menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Ya. Petrus kita lihat juga bagaimana dia keluar dan pergi ke Roma untuk memberitakan firman Tuhan dan mati di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun basicnya di Yerusalem. Tapi dia juga. Siapa lagi Bapak Ibu yang dikasihi itu? Tuhan. Thomas. Dengan penuh keberanian dia pergi sampai ke India.
dan mati syahid di sana Bapak Ibu. Murid-murid yang lain, Matias ia pergi ke Ethiopia dan mati syahid di sana. Andreas pergi ke Asia Kecil bahkan sampai ke Rusia Bapak Ibu yang dikasih itu. Simon orang Zelot pergi ke Afrika Utara dan Turki Utara. Di situ juga mengalami penganiayaan. Dan masih banyak murid-murid yang lain. Tuhan beri keberanian mereka, tidak ada lagi ketakutan. Bahkan Paulus katakan di bagian yang lain, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal dia menunaikan tugas, yaitu pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka. Bukan hanya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengadakan tanda-tanda heran, tetapi penuh dengan keberanian untuk memberitakan Injil. Supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi itu, marilah kita mau merindukan kuasa Roh Kudus itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji, ini janjinya bagi kita. Kalau kita mau menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini Tuhan. Bahwa kita, kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, maka kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang dahsyat. Apa yang menjadi tema besar kita sepanjang tahun ini? Melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca ayat itu secara keseluruhan, dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, jangan mengukur diri kita dengan kemanusiaan kita. Jangan memandang diri kita dengan keberadaan kita secara manusia. Tetapi ingat ada kuasa Allah. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Maka kamu akan menerima kuasa yang luar biasa. Dan memakai Bapak Ibu menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Andalkanlah Roh Kudus dalam kehidupanmu. Dalam kehidupan rumah tangga kita. Dalam pelayanan kita. Dalam pekerjaan kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Biarkanlah Roh Kudus itu yang menjadi penolong, yang menuntun kita, yang menyertai dalam kehidupan kita. Rindukan kuasa Roh Kudus itu memperlengkapi kita. Kita boleh menerima kuasa itu. Seperti Petrus mengadakan mukjizat, Paulus demikian. Bahkan murid-murid yang lain. Penuh dengan keberanian. Bahkan Petrus katakan waktu mereka dilarang, Petrus dilarang untuk memberitakan tentang Yesus. Dia katakan, kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dia tidak tunduk kepada ancaman. Ya, tekanan dan lain sebagainya. Tetapi dia taat kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 katakan. Apa yang dikatakan? Bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta Allah. Ya. Kalau kita baca ayat itu semua, maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Yerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta Allah. Ya. Roh Tuhan yang memampukan kita. Roh Tuhan yang membuat kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Apakah Bapak Ibu merindukan hal itu?
dalam kehidupan. Marilah kita mau setiap hari bersama-sama merindukan kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan momen-momen seperti yang saya katakan tadi. Ya, selama sepekan kita akan setiap hari di tempat ini akan mengikuti doa sepekan. Kita mau merindukan Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan kita. Ya. Dan bukan hanya pada sepekan nanti Bapak Ibu, tetapi setiap saat kita akan merindukan kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kehebatan manusia bukan pada dirinya, tetapi pada tangan Allah yang menopangnya. Ingat itu. Ya, sekali lagi, kehebatan manusia bukan pada dirinya, tetapi pada tangan Allah yang menopangnya. Roh Kudus memperlengkapi kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Amin. Buat firman Tuhan,